pesantren melarang wali santri sering berkunjung ke pesantren untuk melihat putra-putrinya. Santri kehilangan fokus. Dia tidak bisa memusatkan perhatiannya untuk mengikuti program pesantren. Hidup di pesantren berbeda jauh dengan kehidupan di rumah. Berita santri pulang tanpa izin, santri tidak kerasan, santri kurang ini dan itu. Ketika anak itu sering dikunjungi dan diberikan makanan-makanan, dikunjungi oleh kedua orang tuanya, maka anak yang tidak dikunjungi ini akan merasa nelongso, akan menjadi cemburu, akan menjadi minder. Anak di dalam satu kamar itu berkumpul dengan ratusan anak lain yang datang dari berbagai penjuru negeri, dari latar belakang sosial tertentu, budaya tertentu, bahasa tertentu, sekaligus sambil mendoakan putra-putrinya dari rumah agar juga mendapatkan, kecuali mendapatkan kiriman uang, kiriman jajan, juga mendapatkan kiriman doa dari orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, pemirsa juga subscriber, barangkali kita pernah nyantri atau sekarang kita menjadi orang tua yang putra-putri kita nyantri. Dan ketika kita menjadi santri atau anak-anak kita menjadi santri, ada aturan dari pesantren untuk tidak sering mengunjungi. Ada santri, wali santri yang sangat senang kalau pesantren itu memberikan kelonggaran untuk bisa mengunjungi putra-putrinya. Tapi ada juga orang yang tidak suka kalau pesantren itu terlalu longgar, memberikan ruang terbuka bagi orang tua untuk sering berkunjung ke pesantren. Sebenarnya apa latar belakang pesantren untuk melarang wali santri sering berkunjung ke pesantren untuk melihat putra-putrinya? Yang pertama, anak yang sering dikunjungi itu sering kehilangan fokus. Apalagi kalau kunjungan itu sering, maka ingatan tentang orang tua, ingatan tentang berbagai kenangan di rumahnya, kenyamanan di rumahnya, teman-temannya, barang-barang yang biasa dibawakan oleh orang tuanya, terutama handphone, ini akan menyita perhatian santri di pesantren, sehingga santri kehilangan fokus. Dia tidak bisa memusatkan perhatiannya untuk mengikuti program pesantren, tidak bisa bersungguh-sungguh untuk fokus belajar, menghafal, dan menunaikan tugas-tugas pesantren. Yang kedua, kenapa wali santri dilarang untuk sering mengunjungi adalah membuat santri menjadi berat untuk melakukan tugas hidup di pesantren. Hidup di pesantren berbeda jauh dengan kehidupan di rumah. Di rumah mungkin ada orang tua yang memiliki kesadaran tentang arti disiplin, arti waktu, sehingga ada aturan-aturan tertentu. Tapi tetap saja orang tua
sangat sulit untuk bisa menerapkan secara sungguh-sungguh, akan lebih banyak kompromi. Kalau anak tidak bisa bangun di pagi hari, sulit dibangunkan orang tua, ya wis nggak apa-apa. Anak nggak mau belajar, ya wis nggak apa-apa. Anak tidak mau meninggalkan HP-nya atau televisinya, nggak apa-apa, sekali-sekali. Akan selalu ada kompromi-kompromi. Kalau di pesantren, kompromi itu sangat sedikit. Santri harus bangun jam 3, kemudian sholat malam, setelah itu di masjid, kemudian sholat subuh, istighosah, kemudian setelah itu melakukan kegiatan, mandi, sarapan pagi, berangkat ke sekolah, dan begitu seterusnya 24 jam, besok melakukan hal yang sama, bahkan di hari Ahad sekalipun, hari libur sekalipun. Hari Ahad memang sedikit berbeda karena tidak sekolah, tapi tetap saja ada kegiatan-kegiatan yang harus mereka lakukan. Yang ketiga, santri yang sering dikunjungi membuat mereka seringkali lama beradaptasi, lama kerasannya. Karena ingatan-ingatan tentang kenyamanan, kenikmatan di rumah akan mendominasi cara berpikir santri. Santri di pesantren akan tidur bersama dengan teman-teman yang lain, akan mandi antri, makan antri, tidak senyaman makan di rumah dan seterusnya. Dengan sering dikunjungi, santri akan mengingat itu semua dan membandingkan keadaannya dengan di pesantren, membuat dia lama sekali beradaptasi. Berbeda halnya ketika santri itu jarang dikunjungi. Di masa pandemi, kami nyaris tidak mendapatkan keluhan atau komplain dari wali santri. Saya juga heran kenapa dalam masa itu kami sama sekali tidak mendapatkan berita santri pulang tanpa izin, santri tidak kerasan, santri kurang ini dan itu. Tapi justru di masa yang normal semacam ini kita dapatkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian kenapa wali santri tidak boleh terlalu banyak mengunjungi putra-putrinya? Yang keempat, bisa mengurangi nikmatnya kehidupan pesantren, terutama makan dan seterusnya. Karena makanan di pesantren itu diolah di dapur pesantren yang dipersiapkan untuk ratusan santri. Tentu cita rasanya akan sangat berbeda kalau makanan itu lauk pauknya dibuat hanya untuk beberapa orang. Nah, dengan orang tua sering mengunjungi dan memberikan makanan-makanan dari luar, dari warung, dari rumah makan, tentu menimbulkan rasa yang berbeda, dan itu membuat santri tidak bisa menikmati makanan-makanan yang disiapkan oleh pesantren, dan itu tentu sekali lagi akan mengganggu ketenteraman santri. Kemudian yang kelima, anak yang sering dikunjungi itu justru menimbulkan cemburu bagi teman yang lain. Di pesantren, kecuali ada anak-anak yang secara materi cukup, kedua orang tuanya masih ada santri dan banyak yang secara materi tidak cukup. Orang tuanya salah satu wafat. Uang sakunya sangat terbatas, sehingga dia tidak bisa sarapan pagi setiap hari. Karena sarapan pagi di tempat kita harus membeli. Pesantren hanya menyediakan makan 2 kali sehari. Ketika anak itu sering dikunjungi dan diberikan makanan-makanan, dikunjungi oleh kedua orang tuanya,
maka anak yang tidak dikunjungi ini akan merasa nelongso, akan menjadi cemburu, akan menjadi minder, dan seterusnya. Nah, rasa minder, rasa cemburu ini sering diwujudkan dalam bentuk dia menarik pergaulan, kemudian menjadi kehilangan kepercayaan diri, atau dia menjadi agresif. Yang keenam, anak yang sering dikunjungi menjadi cenderung lebih manja. Hal-hal kecil yang seringkali menimbulkan suasana yang tidak dia sukai, seringkali diajukan kepada orang tuanya. Tentang kamar mandi yang kotor, tentang sandal yang hilang, tentang rukuh yang ketelesut, tentang uang yang lupa, tentang warung atau food court yang tidak buka setiap hari, yang jajanan mahal, sehingga orang tuanya menjadi capek untuk mendengarkan pengaduan putra-putrinya. Atau kalau berkirim surat, orang tua itu capek untuk bisa membacanya. Anak ini kok mengeluh setiap hari, anak ini kok menyampaikan hal-hal yang kurang setiap hari. Nah, akhirnya orang tua ini menjadi bertanya-tanya, apakah pesantren ini juga seperti ini? Nah, anak yang sering dikunjungi seringkali menambah kemanjaan, padahal di pesantren itu yang diinginkan adalah anak itu menjadi tangguh, menjadi mandiri, menjadi kuat. Karena memang salah satu sebab yang membuat seseorang berhasil, kecuali kecerdasan adalah ketangguhan jiwa. Ulet, tidak mudah menyerah. Yang terakhir, anak yang sering dikunjungi itu akan menurunkan kekuatan jiwanya. Di pesantren, pelajaran itu bukan hanya di sekolah. Pelajaran itu di pesantren dilakukan 24 jam. Yang di sekolah diajarkan oleh guru, di pesantren itu diajarkan oleh aturan-aturan dan pergaulan-pergaulan dengan teman-temannya. Anak di dalam satu kamar itu berkumpul dengan ratusan anak lain yang datang dari berbagai penjuru negeri, dari latar belakang sosial tertentu, budaya tertentu, bahasa tertentu, yang kadang-kadang di antara anak itu ada yang sangat sensitif, ada juga yang dablek, ada bermacam-macam. Ada yang kata-katanya halus, ada yang kata-katanya kasar, ada yang cenderung merendahkan orang lain. Pergaulan yang intens setiap hari tanpa disadari akan membuat seseorang memiliki kekuatan jiwa untuk bergaul dengan macam-macam orang. Inilah sebabnya kenapa anak-anak pesantren itu lebih cenderung memiliki kekuatan jiwa karena bergaul dengan banyak orang dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Berbeda hanya dengan sekolah yang cenderung bergaul dengan anak-anak yang satu daerah. Dari sekolah itu 4-5 kilo atau paling jauh 10 kilo. Tapi kalau di pesantren ada yang datang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Mbawean, itu berkumpul di dalam satu kamar. Bisa dibayangkan dialog budaya yang ada di dalam kamar itu sungguh luar biasa, akan membuat anak itu cerdas secara budaya, cerdas secara sosial, dan cerdas secara psikologi. Oleh karena itu akan sangat bagus jika orang tua memiliki kebijakan untuk secara sungguh-sungguh agak jarang mengunjungi putra-putrinya. Memang
Ada putra-putri yang agak lebih sering dikunjungi boleh. Karena mungkin perlu dukungan psikologis, perlu keyakinan, perlu motivasi. Tapi orang tua harus punya program cepat atau lambat untuk sebisa mungkin mengurangi tingkat kunjungan ke pesantren untuk melihat putra-putrinya. Mungkin lebih bagus orang tua berkomunikasi dengan murabinya, dengan kepala sekolahnya, dengan kepengasuhan pesantren untuk melihat keadaan putra-putrinya sekaligus sambil mendoakan putra-putrinya dari rumah agar juga mendapatkan, kecuali mendapatkan kiriman uang, kiriman jajan, juga mendapatkan kiriman doa dari orang tuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.